Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi amma ba'd. Sahabat Amlam dimanapun anda berada, Wisto Manuto tak kandani enak. Alhamdulillah hari ini kita ketemuan Kiai Asep Saifullah dari Banten. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Hari ini spesial karena memberikan pelatihan ke guru-guru se-Kabupaten Jombang dan sekitarnya metode Al-Fahmu yang beliau karang sendiri, dan ini menjadi keberkahan. Tempo hari saya membaca sudah 23.000 eksemplar yang tersebar. Saya ingin mendengar dari Kiai Asep, Ustaz Asep, spirit dulu kenapa memilih bidang ini, dimulai dari kapan dan apa yang ingin dicapai goalnya. Jadi kalau ini meludak ke nasional, apa goalnya? Monggo Ustaz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul, bisa hadir di Pondok Pesantren Amanatus Salam Jombang, dan ini adalah kehadiran kami yang keempat kalinya. Tetapi hari ini di pertemuan yang keempat ini agak spesial karena pada hari ini kita bisa memberikan pelatihan Nahwu metode Al-Fahmu dengan peserta dari delegasi beberapa pesantren di daerah Jombang, Jawa Timur. Kalau kita berbicara tentang Al-Fahmu, yaitu bahwa Al-Fahmu ini mulai kami tulis sebenarnya mulai ketika kita mengajar di Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang. Kemudian kita merasa melihat, memperhatikan santri-santri ini kesulitan dalam memahami Nahwu. Maka tentunya kita tergugah ingin membuat sebuah metode yang sangat mudah. Intinya bagaimana caranya Nahwu ini tidak perlu dihafalkan. Karena biasanya Nahwu itu di beberapa pesantren yang mempelajari dengan beberapa kitab klasik ini dihafalkan. Maka bagaimana caranya kita membuat sebuah metode dengan tanpa dihafal tetapi cukup dengan difahami. Maka dari awal tahun 2010-an dan dimulai di tahun 2019 mulai kita launching buku Al-Fahmu itu. Awalnya memang kami tulis hanya untuk intern pondok kami, tapi ternyata banyak dari pesantren-pesantren yang berminat akan hal ini. Akhirnya kita cetak 1000, kemudian 1000 dan seterusnya, sampai akhirnya sekarang lebih dari 20.000 eksemplar. Tentunya ini merupakan kesyukuran dan ini merupakan bukti bahwa ternyata metode Al-Fahmu dapat diterima oleh beberapa kalangan. Begitu. Kemudian harapan dari kami sebagai penulis Nahwu metode Al-Fahmu ini adalah, sebenarnya Al-Fahmu ini adalah ilmu Nahwu, metode Nahwu, mempelajari Nahwu dengan mudah dan cepat, tapi dari segi dasar. Kalau kita ibaratkan seperti metode Iqra dalam mempelajari Al-Quran, maka harapan akhirnya atau goal akhirnya saya ingin meniru seperti Kiai Haji As'ad Humam almarhum, yang mana buku Iqra-nya sampai saat ini tersebar jutaan eksemplar dan menjadi rujukan bagi para pembelajar Al-Quran dalam memahami, dalam mempelajari bacaan Al-Quran begitu. Maka kami pun berharap bahwa Al-Fahmu ini akan menjadi rujukan, paling tidak rujukan bagi para pelajar yang ingin mempelajari Nahwu dasar. Ya. Gitu. Ini nggak apa-apa, ini kita diskusi. Saya juga ingin melihat dari kacamata tasawuf. Dulu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu setiap menulis, satu kali beliau duduk menulis itu sholat 2 rakaat. Bahkan suatu hari ketika saya menyelesaikan sanad hadis arba'in di kota Nawa di Syria, itu ada orang bercerita, juru kuncinya di makam itu bilang, sampai seringkali Imam Nawawi itu tidur di atas buku-buku dan serakan buku-buku dan tulisan-tulisannya. Suatu hari ada seorang
ibu beliau datang sampai bertanya, "Nak, sampai kapan kau melakukan ini? Karena kau sudah lupa untuk menikah." Maka Imam Nawawi termasuk ulama yang al-ulama'ul uzzab alladzi atharu ilmi aniz zawaj. Ulama-ulama yang tidak pernah menikah, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Yang kedua tadi juga saya ingin melihat dari sisi tentu spiritual, tentu kalau metode, isi dan sebagainya tentu antum sudah bicara banyak di YouTube maupun di offline. Kiai Hasan Abdullah Sahal pernah bercerita bahwa suatu hari menyuruh muridnya menulis buku seperti buku antum. Kata beliau, tulis buku ini dan kamu harus siap namamu tidak satu pun ada di buku ini. Seperti yang beliau lakukan, di Alamat Snil Hayat. Kata beliau, wallahi saya tidak mengambil 1 rupiah pun dari semua kutipan-kutipan ceramah atau tulisan-tulis coretan-coretan saya. Wa amiltu bihi liwajhillah. Saya melakukan ini karena Allah Ta'ala. Sama seperti yang saya dengar Al-Imam Syekh Imam Syibani. Pak Syibani itu dulu maunya beliau itu kitab Durusul itu tidak ada satupun nama beliau. Tapi ikhtiraman ke Imam Zarkasi, maka itu dimasukkan ke dalamnya. Ini adalah spirit-spirit orang-orang besar. Tentu apa antum juga akan mengarah ke sana. Dan saya melihat sendiri bahwa kitab Iqra itu juga banyak malsukan gitu. Bahkan ahli warisnya sampai hari ini, tentu saya pribadi, banyak orang hari ini yang menjadi tokoh, menjadi kiai, berangkat belajar Al-Qur'annya dari Iqra. Luar biasa. Nah, seperti manusianya tenggelam tapi karyanya abadi. Di tengah-tengah gempuran metode-metode membaca Al-Quran, Iqra tetap menjadi rujukan. Nah, ini saya pikir menjadi semangat. Nah, saya cerita tentang Imam Nawawi, kami cerita tentang Kiai Hasan Abdullah Sahal, kami cerita tentang Imam Asyubani. Apa antum juga ada arah ke sana sehingga 23.000 itu tidak di kalkulator. ini yang penting ini. Monggo Kiai. Ya. Tentunya yang pertama, kalau kita bilang dari segi tasawuf, ya intinya bagaimana bisa sebuah buku ini tercipta, tentunya ini adalah minallah. Mungkin ada beberapa yang tidak perlu kami ceritakan, tetapi kami anggap bahwa sebuah metode ini adalah sebuah titipan yang diberikan oleh Allah, yang kemudian harus kita sebarkan ke banyak orang, begitu. Tentunya metode ini ada yang menerima dan ada pula yang tidak. Kemudian betul, suatu hasil itu tidak mungkin kalau tidak dibarengi sebuah usaha. Usaha yang telah kita lakukan untuk membuat untuk menulis buku, untuk menuliskan sebuah buku ini tentunya tidak langsung jadi, tetapi harus ada mujahadahnya. Harus ada hal-hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah memang ada sebuah hadis yang menyatakan apabila kita sholat berjamaah 40 hari 4 malam tanpa terputus, maka insya Allah doanya akan dikabulkan. Maka itu salah satu hal yang kami lakukan ketika penulisan buku ini. Jadi tirakatnya 40 hari, 40 waktu ya? 40 hari 40 hari. 40 hari. 40 hari. Kalau yang arba'in di Madinah itu kan 40 waktu 40 ya. Jadi 8 hari ya. Jadi ini 40 hari, 40 hari, 5 waktu tidak terputus ketika itu, karena memang kita mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sebuah karya besar saya pikir tidak akan pernah terlahir tanpa mujahadah. Orang-orang besar kita banyak buku-buku berserakan. Hari ini banyak penulis-penulis kontemporer, banyak penemu-penemu metode, tapi Imam Nawawi masih sangat legend.
masih sangat dikenal, bahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga di dunia. Bahkan Ibnu Hajar al-Asqalani tetap menjadi fenomenal dan rujukan para penulis-penulis. Saya membayangkan pada waktu itu ada Imam Ghazali, pada waktu itu ada imam-imam besar yang sampai hari ini tetap saja the legend is a legend gitu. Jadi karena mereka dan beliau-beliau itu menulis dengan mujahadah, menulis dengan pikiran dan niat yang jernih, menulis dengan ketulusan hati. Mungkin lain, auzubillah, tentu bukan penulis Al-Fahmu yang sedang saya bahas. Misalnya penulis hari ini banyak yang sudah berhitung, bukunya belum terbit, royaltinya udah dihitung. Nah, jadi jika buku itu kemudian menjadi sumber ekonomi, jika buku, tulisan, karya dianggap hanya sebagai sumber ekonomi atau maisha kita, maka mungkin Allah akan mencukupi maisha kita selama kita masih hidup. Tapi jika kita mati, saya pikir karya kita juga akan ikut mati. Maka dari itu perlu menurut saya jiwa yang besar. Tentu saya menyampaikan untuk semua penulis-penulis yang sedang concern dengan tulisannya, ayolah tulis dengan hati, tulis dengan ketulusan jiwa, tulislah dengan keikhlasan niat, agar jika kita mati, tulisan kita tidak ikut mati. Nah, jadi menurut saya begitu, Kiai. Nah, apa yang mungkin teman-teman bisa kenal dengan Al-Fahmu ini, mungkin sekilas saja. Saya dengar sudah mau terbit yang ketiga ini, Masya Allah. Ya, buku Al-Fahmu 1 ini adalah sebuah buku yang membahas tentang ilmu nahwu. Hanya saja memang kita buat buku ini atau metode ini dengan secara mudah, cepat, dan sistematis, dengan menggunakan logika dan pemahaman serta perbandingan. Sebuah brand Al-Fahmu itu kalau saya gaung-gaungkan adalah dengan pemahaman tanpa hafalan. Di dalam metode atau buku itu beliau sudah banyak berbicara di channel yang lain. Channelnya Al-Fahmu ya? Asep Al-Fahmu Darussalam. Al-Fahmu Darussalam, silahkan dilihat di situ. Anda bisa belajar banyak hal di situ yang beliau sangat telaten sekali memberikan ilmu lewat kanal media sosial. Saya juga ingin Kiai, antum ini keliling-keliling nih. Tempo hari saya baca sampai Aceh, Masya Allah, pakai mobil. Apa yang membuat antum bersemangat? Saya dulu pernah menjalani seperti antum. Saya punya buku Pesona Langit Junwangi, buku serial training, dan saya tulis sendiri, kemudian saya sebarkan. Saya juga pernah fase orang antri tanda tangan tuh, pada akhirnya capek itu. Saya bilang dalam diri saya, apa ini? Saya cari apa ini? Ya, jadi sempat mungkin ya tidak sampai 23.000, mungkin 10.000 lah pada waktu itu. Akhirnya saya berhenti dan memutuskan untuk ya jadi guru ngaji di desa atau di gunung. Jadi apa yang membuat antum semangat hingga bahkan dulu awal-awal naik bis ya, Masya Allah. Saya nggak kasihan antum, kasihan mobilnya kalau sampai Aceh itu. Jadi apa yang membuat antum semangat? Spirit apa yang mengantarkan antum hingga sampai hujung Indonesia, dari hujung ke hujung? Monggo. Yang pertama tentunya bagaimana orang akan mengenal kalau seandainya tidak kita kenalkan. Dalam rangka perjalanan kami di beberapa daerah atau kita sebut biasanya roadshow, ini biasanya kita lakukan per 3 bulan sekali. Kewajiban kita sebagai pimpinan pondok itu tentu tidak bisa kita tinggalkan. Oleh karenanya kita keluar dari pondok pesantren itu hanya sewaktu-waktu, per 3 bulan sekali. Tujuannya adalah untuk mengenalkan. Salah satu tujuan juga roadshow ini adalah untuk bersilaturahim kepada beberapa pesantren, yang mana kalau kita sudah bertemu dengan pimpinan pondok atau kita melihat beberapa pesantren, ini menjadikan kita termotivasi.
Gitu. Jadi sekalian al-fahmu, sekalian studi banding, Silaturahim, sekalian silaturahim. dan juga jalan-jalan. Masya Allah. Kuliner juga ya. Kuliner Hari juga. ini di Amlam full durian ya. Masya Allah, durian yang mantap. Masya Allah. Tetapi tentu pada akhirnya kami berharap setelah Al-Fahmu ini bisa dikenal oleh orang banyak dan bisa diterima oleh masyarakat banyak. Salah satunya adalah diantaranya adalah pondok pesantren yang ada di Indonesia. Pada akhirnya juga saya harus berhenti. Iya. Karena kami berharap nanti adalah semacam TOT, training of trainer begitu, sehingga tidak perlu harus saya yang memberikan pelatihan ini. Begitu. Tapi memang kalau masih muda misalnya ya, kita masih belum 50, mungkin memang nyaman keliling-keliling ketimbang diam di tempat ya, sembari wisata kuliner, sembari bertemu dengan teman-teman. Mungkin saya lebih sepakat. Cuman memang harus ada, menurut saya yang ingin saya tanyakan itu, what is the big goal dari kesemua ikhtiar antum? Apa yang menjadi goal besar sehingga antum katakan ya kalau sudah sekian saya akan berhenti misalnya. Kalau selama saya masih mampu saya akan keliling misalnya. Selama masih apa yang ingin antum capai setelah 23.000 eksemplar ini? Saya dengar ini sudah, kalau dihitung kalkulator sudah banyak berkali nih. Goal akhirnya adalah menjadi tabungan akhirat. Intinya begitu, Kiai. Masya Allah. Tabungan akhirat itu jelas yang kami harapkan goal terakhirnya. Ketika kita sudah tidak ada, kami berharap bahwa buku ini menjadi tabungan bagi kita, menjadi amal bagi kita yang tidak terputus. Iya. Gitu. Dan saya dengar saya nggak tahu Al-Fahmu, manajemen Al-Fahmu tahun ini seperti apa. Tapi dulu yang saya pahami, pelatihan ini tidak bertarif, dalam tanda kutip ya. Kalau ada orang memberikan transport dan sebagainya, bisyaro itu urusan lain. Apa masih bertahan dalam konsep itu? Karena saya ini termasuk orang yang tidak sependapat jika misalnya metode Al-Quran, ada range-nya, ada manajernya, kemudian ada tarifnya, ada standarnya. Kami ini belajar dulu di Syam, di Damaskus itu. Kami ini kalau belajar Quran, tahsin Al-Quran, kami yang diberi duit sama guru kita. Dan saya paham betul bahwa banyak metode-metode itu yang top gurunya itu alumni Syria yang sama dengan kami mengaji. Tapi kemudian datang manajemen, ditata, targetnya pelatihan harus minimal 50, misalnya minimal 200, minimal 500, kemudian ditentukan transportnya sekian. Bahkan ada seorang qori hafidh Quran itu suatu hari kita pernah mau mengundang, itu bahkan minta hotel minimal sekian misalnya, terus bisaronya minimal sekian, dijemput dari rumah dan diantarkan ke rumah kembali dan bla 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 bla. Saya ingin mau nanya nih Pak Kiai, apa antum masih bertahan dalam posisi nahnu wala tattabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun? Nah, ini masih idealis atau sudah ada manajemen nih? Saya dengar sudah ada manajemen, ada sekpri, ada driver, ada asisten dan sebagainya. Ya, saat ini memang manajemen kita seperti manajemen tukang cukur. Jadi kita yang melakukan, kita yang terima duit, kita yang ngasih kembalian kan begitu. Juga kita yang pakai duitnya begitu. Adapun di pelatihan memang bukan berarti tujuan bertarif, tapi ada standarisasinya. Dan insya Allah standarisasi itu amat sangat wajar. Itu amat sangat wajar karena beberapa pertimbangan. Tetapi terkadang justru ada banyak kok beberapa pesantren justru memberikan lebih dari standar yang kita berikan begitu. Karena kebanyakan orang bertanya begini, akomodasinya berapa? Kan gitu. Nah kalau saya jawab akomodasinya 100.000 kan tidak mungkin. Untuk bensin, tol, driver dan sekretaris atau akomodasi lainnya itu kan tidak mungkin mencukupi kalau kita sampaikan 100.000. Jadi paling tidak ada standarisasinya untuk itu. Dan insya Allah standarisasi itu pun itu tidak akan memberatkan. Batas minimum ya. Batas minimum. Tetapi banyak yang memberikan lebih dari itu. Pernah nggak di sebuah pesantren antum jauh-jauh, antum bilang ini gratis atau ini lillah liwajhillah,
atau batasan minimum, dan dia tetap tidak gratis. Pernah nggak tuh? Pernah ya, jauh udah, dan itu menguji hati kita. Nah ini ini tasawuf maksudnya di situ tuh. Dan itu pernah, tapi tidak kita permasalahkan. Bahkan ada juga yang pernah kita pelatihan sampai buku-bukunya belum terbayar pun belum. Sampai hari ini ya. Sampai hari ini. Masya Allah. Ya. Tolong yang lihat itu bayar. Ya, soalnya manajemen kita ada di atas kita, istri. Ya, Masya Allah. Jadi saya pikir manajemen langit, ternyata manajemen istri. Tapi apapun yang kami lakukan dari sebuah keuntungan buku Al-Fahmu ini, hampir sebagian besar kita berikan untuk pembangunan pondok pesantren yang kami pimpin di Pondok Pesantren Darussalam Pandeglang. Maka boleh sampai saya katakan hampir beberapa bangunan yang ada di pesantren itu adalah hasil dari penjualan buku Al-Fahmu. Karena istri bendahara kan. Kalau benarnya bukan istri, lain lagi ya. Tapi itu lebih aslam ya. Ya, terakhir saya ingin menggali kembali. Tadi goal sudah, kemudian bicara tentang tokoh-tokoh besar yang penulis yang sampai hari ini tetap hidup karyanya. Kira-kira tokoh siapa yang antum idolakan? Tentu penulis dalam hal ini. Dan apa yang antum cita-citakan 5 tahun ke depan hingga memantapkan spiritualitas antum. Tentu banyak hal yang bisa antum dapatkan dalam kapasitas sekarang yang sangat populis, dikenal banyak orang, dan bahkan nama Al-Fahmu lebih besar dari nama pesantrennya saya dengar. Nah ini apa yang sudah di atas seperti ini, apa yang ingin diraih kembali secara spiritual, secara spiritual tentunya. Saya lebih senang dengan kalimat spiritual, karena seperti HP itu ya, spiritual itu ya baterai. Kalau baterai nggak ada, handphone semahal apapun nggak ada baterainya juga nggak bisa dipakai. Apa Kiai yang ingin antum agar bisa kita mendoakan bersama cita-cita? Yang pertama, tokoh yang sangat kami kagumi, kita ambil pelajarannya, memang salah satunya adalah Kiai Haji As'ad Humam tadi. Masya Allah. Sederhana apa yang beliau lakukan, ya, tapi bermanfaat. Sangat membumi, betul. Sangat. Kita tahu bahwa ada beberapa metode bacaan Al-Quran, walaupun setelah metode Iqra itu lahir metode-metode yang lain, tapi nyatanya metode Iqra masih digemari sampai saat ini dan menjadi nomor 1 untuk metode membaca Al-Quran. Ya. Begitu. Masya Allah. Terima kasih sahabat Al-Ulum sekalian. Tibalah kita di akhir sesi episode kali ini. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Tidak ada tokoh, saya tutup dengan kalimat pamungkas seperti sambutan saya pada pembukaan pelatihan hari ini. Tidak ada tokoh besar yang lahir tanpa kerja keras, dan tidak ada tokoh besar yang lahir tanpa dukungan dan doa dari para sesepuh dan leluhurnya. Beliau keturunan dari Pati Hasanuddin, Gula Gesang ya, Gula Gesang. Jadi seorang pati dari Sultan Hasanuddin yang tentu atas wirainya beliau, atas zuhudnya beliau, atas mujahadah beliau, lahir tokoh besar seperti sekarang Kiai Asep Saifullah, menulis menulis metode nahwu yang selama ini buntu di tengah-tengah khazanah keilmuan pesantren. Hari ini tercerahkan semuanya. Orang-orang hari ini di Jombang misalnya datang dari Tambak Beras, datang dari Tebu Ireng, datang dari pesantren-pesantren besar, dan mereka mendapatkan the new inspirasi dari seorang Kiai Asep Saifullah. Saya pikir itu tidak ada, there is no lunch free. Sekali lagi, tidak ada makan siang gratis. Semua kesuksesan lahir dari kesungguhan, lahir dari ketulusan, lahir dari kebesaran jiwa dan hati. Tentu yang terakhir, doakan para sesepuh kita, doakan para leluhur kita, dan jika generasi penerusmu esok ingin lebih baik dari dirimu, maka kaulah yang akan jadi leluhur hari ini, yang harus melakukan mujahadah, yang harus melakukan zuhud, yang harus melakukan kesucian jiwa, hati dan jiwa, agar bisa menerangi
cahaya, memberikan cahaya di tengah gelapnya malam. Terima kasih sahabat Amlam yang sangat saya kagumi. Aku luma tasma'un wa astaghfirullah min qaulin bila amal wisto manuto tak kandani enak-enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.